Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Titin Widianingsih MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kadipiro. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Negeri 1 Kadipiro. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti acara diseminasi budaya positif dan penerapannya di sekolah. Sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Perkenankanlah saya selaku pembawa acara pada siang hari ini untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan kepala sekolah, acara yang ketiga yaitu acara inti, dan acara yang keempat penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah kepada Ibu Titin Widianingsih MPD, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ibu guru kelas maupun guru mata pelajaran, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk melakukan kegiatan diseminasi budaya positif dan penerapan di sekolah yang nanti akan dipandu oleh Bapak Sony Indrawan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Nih Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan calon guru penggerak. Untuk itu dari dulu semenjak ada pengumuman bahwa Pak Sony diterima menjadi CGB, kami sudah matur kepada Bapak Ibu guru semua, monggo kita bantu, kita berikan semangat motivasi kepada Pak Sony dengan cara ya kita selalu memberikan dukungan, dan salah satu dukungan yang kita berikan adalah kita bisa menyelenggarakan atau menghadiri kegiatan diseminasi seperti kali ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua atas perhatian dan kerjasamanya demi suksesnya nanti kegiatan-kegiatan yang akan dilalui oleh Pak Sony. Monggo kegiatan ini atau rangkaian kegiatan ini jangan menjadikan jenengan takut untuk besok kedepannya mengikuti juga calon guru penggerak. Ternyata mengasihkan juga, betul Pak Sony. Nah, itu sudah testimoni dari yang sudah menjadi calon guru penggerak, mengasihkan. Jadi jangan takut. Yang penting nanti di sekolah itu ada dukungan dari teman-teman, juga ada dukungan sehingga kegiatannya bisa berjalan dengan lancar, dengan bagus dan tidak menjadi beban nih Pak Sony. Karena ini juga untuk kebutuhan kita, kemajuan kita, demi kebaikan juga putra-putri atau anak didik kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas partisipasi dan kerjasamanya juga. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih juga Pak Sony yang telah menyusun jadwal, kemudian menyelenggarakan kegiatan ini sebagai
jangan dipandang hanya untuk ngesahke jadwal yang sudah diberikan, tapi ini kita gunakan sebagai ajang kita untuk saling sharing dengan teman-teman, berbagi baik dengan teman-teman, sehingga saya berharap setelah adanya kegiatan ini akan membawa kebermanfaatan bagi kita semua, dan nanti kedepannya bisa kita terapkan di dalam kelas kita masing-masing, sehingga pembelajaran-pembelajaran yang kita lakukan di kelas kita masing-masing ada perbedaannya sebelum dulu ada guru penggerak dan setelah ada guru penggerak, sehingga ini juga menjadi motivasi kita semua untuk mencari pengalaman, mencari ilmu, bagaimana pembelajaran yang menyenangkan. Itu saja sedikit pengantar dari kami, sambutan dari kami. Pokoknya kepada Pak Sony semangat, dan mari kita beri dukungan kepada Pak Sony dengan sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, sehingga Pak Sony sampai nanti di titik finishnya bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Dan kami juga berharap untuk kedepannya ada Bapak Ibu guru yang lain yang mengikuti jejak Pak Sony untuk mengikuti guru penggerak. Itu saja, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi. Terima kasih kepada Ibu Titin Widianingsih MPD yang telah memberikan sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Sony Indrawan SPD. Kepada beliau saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Titin Widianingsih MPD selaku Kepala SD Negeri 1 Katipiro, yang saya hormati juga Bapak Ibu, teman-teman SD Negeri 1 Katipiro, Bapak Ibu guru. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di kelas 6B dalam rangka tugasan saya di calon guru penggerak angkatan 11, yaitu diseminasi budaya positif dan penerapannya di sekolah. Ini berkaitan dengan disiplin positif. Yang kedua, salawat serta salam saya aturkan ke junjungan Nabi besar Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, terkhusus Bu Titin, terima kasih support dukungannya dan teman-teman juga. Saya berterima kasih, dan sebelumnya juga mohon maaf karena mungkin mengganggu aktivitas Bapak Ibu semuanya setelah jam pembelajaran ini. Semoga nanti acara ini dapat berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu, sebelum nanti masuk ke materi, mungkin sedikit permainan supaya tidak ngantuk. Nggak apa-apa. Mungkin Pak Agung bisa sebentar dulu untuk pindah ke sana, nggak apa-apa sebentar. Saya Pak Agung supaya ada kelompoknya. Begini Bapak Ibu, nanti supaya tidak ngantuk dan yang hidar nggak apa-apa. Nanti saya bagi karena ini sedikit satu kelompok, nggak apa-apa. Nanti Pak Agung di sini saja Pak, nggak apa-apa, cuma sebentar kok Pak. Nanti kembali lagi. Saya menamakan kelompok A yang ini A, kemudian yang ini B, ini C. Nanti permainannya seperti ini untuk permainan supaya tidak ngantuk. Saat saya bilang A nanti yang kelompok A silakan berdiri, tapi langsung duduk kembali dengan menyebutkan kelompok B atau C seperti itu. Yang kelompok disebutkan langsung berdiri, terus kemudian duduk lagi. Yang menyebutkan adalah ketua kelasnya atau yang ketua. Nanti di sini Bu Anin, sini Bu Iin, dan di sini Bu Mita. Jadi kita contohkan, misal saya mulai dari kelompok. Jadi ini kelompok A, B, ini C. Jadi berdiri terus duduk lagi, tapi menyebutkan kelompok yang lain. Ya, untuk sedikit pemanasan, begitu kita coba yang berdiri yang disebutkan, yang berdiri yang disebutkan, berdiri terus kemudian duduk lagi, tapi yang memberikan clue
untuk kelompok mana yang tadi saya tunjuk, Bu Anin, Bu In, Bu Mita. Seperti itu nggih. Yang lain konsentrasi. Oke, kita mulai, kita coba dulu. Oke. Atau kita apa? Ke Pak Harun enggak apa-apa? Sana Pak. Pak Gung Sewu. Nggih, enggak apa-apa. Atau enggak apa-apa, Pak Harun sini. Jadi kita tambah supaya ada sedikit ini. Pak Ilham Nun Sewu, Pak Ilham supaya itu enggak dua. Nah, Pak Iksan Saputro ke sana. Nggih. Nah, supaya 3 nggih. Jadi Pak Ilham A, ini kelompok A, ini B, ini C. Kalau D nanti kan bingung. Ini saya namakan kelompok E. Ya, tidak ada D ya. A, B, C, D. Jadi karena maaf ya E ya. Berarti sudah konsentrasi ini. Jadi saya sebutkan kelompok A. Kemudian A yang berdiri sambil duduk, Bu Ani langsung C boleh, E boleh, B boleh. Jadi kelompok yang disebutkan langsung berdiri, duduk lagi. Ya kelompok sini yang menyebutkan tadi nggak sepakati ini kelompok E. Nanti Pak Habib Makil saat misal Bu Ani E, berarti kelompok E berdiri semua. Terus nanti Pak Habib sambil duduk menyebutkan C boleh, A boleh, B boleh. Atau nggih? Ada pertanyaan? Kita coba nggih. Oke, kita mulai dulu. C, A, B, E, C, E, coba. B, E, A, Ya, terus. C belum ya. Apa? Oke, baik. Ini tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, oke, terima kasih. Cukup. Oke, baik Bapak Ibu. Itu hanya untuk sedikit pemanasan, refreshing, supaya tidak ngantuk. Nanti kita lanjut lagi. Masih banyak nanti bekal dari CGP. Makanya nanti jenengan harus tergerak menggerakkan. Oke, nanti banyak sekali permainan yang kita lalui. Tapi tidak hari ini, besok-besok lagi yang untuk permainan. Oke, Bapak Ibu, nuwun sewu, ini untuk saya sudah sampai di modul 1.4 di LMS dan sudah mempelajari mengenai disiplin positif. Dan kemarin sudah sampai aksi nyata. Aksi nyata ini adalah saya ke anak-anak, terus kemudian juga salah satunya adalah ada diseminasi atau dalam bahasa kita adalah menularkan atau menginformasikan supaya kita mendapatkan informasi dan bisa melaksanakan, menerapkannya dalam kehidupan kita. Karena ini kita lingkungannya di sekolah, kita terhadap peserta didik dan kemudian kepada lingkungan ekosistem di sekolah kita. Begitu Bapak Ibu. Oke, untuk yang pertama coba dijawab pertanyaan ini. Saya bertanya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pak Ilham, kira-kira setuju atau tidak? Setuju. Kalau Bu Bekti? Setuju. Kalau Pak Putro? Setuju. Kalau boleh tahu menurut Pak Ilham, alasannya kenapa Pak Ilham? Menurut Pak Ilham, ini tidak ada salah, tidak ada betul Pak. jika anak kurang disiplin misalnya datanya selalu terlambat, kita memberikan hukuman, tetapi jika tidak yang memberikan hukuman secara fisik. Ya. Jadi supaya anak itu bisa disiplin ya dengan cara dihukum, ngaten nggih. Oke, baik. Kalau Pak Putro, alasannya kenapa kok hukuman itu dapat mendisiplinkan? Tadi katanya setuju. Ini hanya setuju dan tidak setuju. Alasannya Iya, menurut panjenengan. ya fungsinya salah satunya adalah untuk Takut. mendisiplinkan itu. Nah, kalau memang hukuman itu bisa mendisiplinkan, ya kita gunakan. Meskipun nanti hukumannya ya harus kita pakai ya sesuai dengan Oke, baik. konteksnya. Oke, baik. Luar biasa nih alasan yang dikemukakan oleh teman-teman kita. Baik, yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bu Anin, menurut Bu Anin bagaimana? Setuju atau tidak? Itu dulu. Setuju Pak. Setuju. Kalau sekalian dengan alasannya? Menurut Kalau menurut saya Pak, itu kan pokoknya hukuman itu jangan sampai yang fisik. Jadi kalau seperti membaca kan nanti bisa menambah literasi anak, membersihkan halaman sekolah itu nanti bisa melatih anak untuk budaya kebersihan dan juga untuk lingkungan sekolahnya juga menjadi bersih.
Oke, luar biasa nih jawaban dari Bu Anin. Baik, masih sama nomor 2, Pak Bagio. Kalau panjenengan gimana pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman, setuju? Alasannya? Anak-anak itu karakternya masing-masing berbeda. Tapi kadang anak itu tidak memberi hukuman yang ringan saja, ada yang tidak melaksanakan. Baik, terima kasih. Yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Pak Habib, setuju atau tidak? Setuju. Ya, alasannya? Karena setiap apa yang kita analisis itu harus kita hargai, meskipun itu bukan berupa materi, tapi harus ada penghargaan. Kemudian itu bisa menjadi motivasi bagi yang lain untuk bisa ikut meningkatkan motivasi belajar. Itu yang sudah mendapatkan pun dia dalam terus berusaha dan yang belum termotivasi. Walaupun penghargaan tidak harus berupa Terima kasih Pak Habib. Begitu alasannya. Baik teman-teman, ini tidak ada betul salah, ini hanya persepsi kita di awal, supaya kita mengetahui bagaimana sih langkah berikutnya. Nanti kita mempelajari mengenai hal semacam ini, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya, arti disiplin ini adalah bagaimana mengontrol diri, menguasai diri kita, tindakan yang mengacu kebaikan agar tercapai tujuan yang diinginkan. Jadi kita mengontrol diri sendiri. Kita ingin apa? Misal tubuh kita ingin sehat atau diet, ya pokoknya disiplin. Bagaimana kita harus mendisiplinkan diri kita. Kemudian kalau tujuan disiplin positif di sini di sekolah ini adalah menanamkan motivasi internal murid, jadi dari dalam dirinya sendiri, Bapak Ibu, supaya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Tentunya nilai-nilai yang positif. Gitu ya Bapak Ibu. Lanjut, kemudian ilustrasi nilai kebajikan dan motivasi. Gitu. Bapak Ibu, mungkin ini di sini saya minta untuk menuliskan nih. Tapi Bapak Ibu pikirkan saja. Sesuatu yang paling dianggap penting dalam hidup Bapak Ibu, yang paling penting dalam hidup Bapak Ibu sendiri. 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Baik, sudah ya. Oke. Genggam tulisan itu sudah di dalam genggamannya Bapak Ibu semuanya. Kemudian sudah belum? Oh belum, ya baik. Ini sudah disuruh menulis, tapi tulisan itu bayangkan sudah digenggam saja, digenggam. Sesuatu yang paling dianggap penting dalam hidup Bapak Ibu guru, yang paling penting menurut Bapak Ibu guru. Sabun, oke. Terus kemudian genggam tulisan tersebut, Kemudian coba teman lain untuk membujuk, mengancam ataupun cara lainnya yang genggam tersebut terbuka. Bisa membayangkan hal tersebut ya? Cukup dibayangkan saja. Kalau ada teman yang membujuk seperti ini maksudnya. Contoh, Bu Mita, itu coba kok dibuka. Itu yang ada di dalam itu loh, seperti itu. Wah, mas antemi gue, orang dibuka. Itu ancaman. Kemudian apapun itulah supaya genggaman itu terbuka. Kemudian sebenarnya ini bermain peran, tapi kita cukup membayangkan saja. Kemudian kita lanjutkan dulu. Nah, kira-kira tadi sebelum kesini, kira-kira kalau panjenengan punya apa ya tadi motivasi atau punya yang dianggap penting dalam hidup saudara, kemudian ada teman atau ada saudara atau siapapun ini ingin menggantikan atau mengambil ataupun merubah itu semuanya, kira-kira kalau jenengan punya motivasi, punya kekuatan itu bisa atau tidak diambil sama orang lain? Tidak, betul tidak? Tidak atau bisa? Bisa kalau kita nggak pakai. Betul sekali, terima kasih Bu Titin. Kalau tidak teguh memegang apa yang kita anggap penting itu tadi dalam genggaman kita, dibujuk, dirayu, diancam mau, di akhirnya terbuka. Dan kemudian kita bisa mengubah dari apa yang tadi penting jadi akhirnya tidak penting dan akhirnya merubah semua yang ada dalam kehidupan kita. Jadi kita harus punya yang namanya motivasi seperti itu. Baik Bapak Ibu, yang berikutnya, orang yang berhak memegang kontrol atau kendali adalah diri sendiri. Keputusan untuk membuka atau tidak membuka adalah diri Bapak Ibu masing-masing. Nilai kebajikan senantiasa dipegang teguh walaupun ada gangguan dari luar. Jadi yang dapat mengontrol Bapak Ibu sendiri adalah Bapak Ibu sendiri.
dan ini nanti kita konteksnya adalah kepada anak-anak. Tapi kita nanti membimbing nanti di sini akan lihat. Oke. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama respon, adanya respon, kemudian kita kontrol. Kita mencoba mengubah selama ini, kita tuh pinginnya itu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi yang betul adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, apabila kita sudah mempunyai teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan walaupun itu salah. Nah ini kita berhubungannya dengan nanti peserta didik. Apa yang dilakukan peserta didik pastinya memiliki tujuan walaupun itu salah. Yang ketiga adalah orang lain bisa mengontrol saya. Yang betul itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Mau melakukan apa, itu ya jenengan sendiri. Mau mengambil barang orang lain, mau apa, itu ya jenengan sendiri. Yang berikutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Yang betul adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang betul seperti itu. Konsep yang betul supaya dalam kehidupan tatanan itu berjalan dengan baik. Yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Berarti ini dibujuk orang gelem, akhirnya dipaksa. Dalam tanda kutip diperkosa, bukan hal yang negatif, tapi ada di makna bahasa Indonesia diperkosa. Di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi berkolaborasi. Yang berikutnya adalah model berpikir menang atau kalah. Yang betul itu model berpikir menang. Semuanya dapat win-win solution seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu. Miskonsepsi teori kontrol. Selama ini kita sebagai guru, ilusinya itu guru bisa mengontrol murid. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat tadi Pak Habib dan yang lain saya terjawab di sini. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini yang perlu kita nanti sedikit-sedikit mengubah mindset. Walaupun tidak selamanya salah, tapi tadi ada betulnya sesekali dua kali kita untuk memberikan motivasi yang baik, penghargaan dan seterusnya. Baik, nilai kebajikan kalau dalam profil pelajar Pancasila, nilai kebajikan yang sudah disepakati oleh para pakar ahli yang dipakai adalah ini: beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, penala kritis, berkepentingan global, bergotong royong dan kreatif. Mungkin sudah Bapak Ibu juga hafal nih. Ini merupakan nilai kebajikan yang diambil di profil pelajar Pancasila. Berikutnya nilai kebajikan yang lain adalah contohnya ini. Yang sudah kita tekuni bareng-bareng, ada kejujuran, kedamaian, empati, menghargai, komitmen, hormat dan seterusnya. Itu, oke. Kita masuk ini. Nanti sebelum kita mencoba mempraktikkan, Bapak Ibu, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kok Bapak Ibu kemarin membuat kesepakatan atau keyakinan kelas? Ada yang bisa menjawab ini dulu mungkin? Agung, kenapa tidak peraturan saja? Bapak Ibu kan kemarin di awal pelajaran tidak ada yang membuat peraturan, lihat aja semuanya kesepakatan kesepakatan kelas ya, betul ya, di kelas-kelas Nah kesepakatan kelas, kenapa kok tidak tulis peraturan? Ada yang bisa menjelaskan? Kalau peraturan Yes. semacam apa ya, paksaan jadi hanya satu arah. Biasanya yang membuat itu hanya dari pihak yang membuat, tidak melibatkan si yang terkena peraturan. Jadi kayak ini kurang imbang. Tapi kalau keyakinan kelas kan sama-sama gitu, kita ciptakan bareng-bareng sesuai dengan keinginan bareng-bareng. Bertepuk tangan untuk Bu Titin Janji. Seperti itu ya, di antara salah satu hal kalau aturan itu betul yang membuat peraturan ya, membuat walaupun menurut riset dan sebagainya. Tapi kalau kesepakatan disepakati bareng-bareng. Siapa yang melakukan dan siapa yang akan membuat, siapa yang mengontrol, siapa yang mempertanggungjawabkan dan sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, coba menjawab ini supaya nggak ngatur lagi. Tadi yang belum, Bu Miftah. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Menurut panjenengan? Iya, pokoknya monggo terserah panjenengan yang di sini. Kenapa kok pakai helm? Itu karena untuk melindungi selain taat aturan juga harus
Oke, baik. Ada tambahan Bu Kurnia? Bu Bukti? Kenapa pakai helm? Tadi sudah melindungi dan peraturan. Ada lagi? Gimana Pak Bukil? Tertib lalu lintas. Oke. Atau Pak Bukti tadi mau jawab apa? Oke, sama. Di antaranya itu ya, betul ya? Ya, ada peraturan dan ada keselamatan. Oke. Berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5? Apa ini kira-kira? Secara umumnya supaya agar apa? Keamanan diri sendiri, kesehatan ya, terus kemudian juga tidak apa tadi betul Bu Widi? Ya, melindungi orang lain juga. Jadi ada hubungannya juga dengan orang lain. Oke. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau apapun itu? Agar tidak duduk di depan. Oke. Betul, boleh. Terus tidak kena hukuman. Berhubungan dengan orang lain? Apa kira-kira? Iya, mengganggu alasan pelatihan. Ya, pintar sekali Bu Mita ini. Oke. Kamera tidak tahu ya. Oke, baik. Oke, jadi semuanya kembali lagi ke unsur intrinsik Bapak Ibu. Nilai-nilai keyakinan. Keyakinan itu di dalam diri di depan. Saya itu mau disiplin, saya mau ngelalau, saya mau apapun itu adalah dari dalam diri sendiri. Oke. Sekarang kita mencoba praktik Bapak Ibu guru sedikit supaya nggak ngantuk lagi, nggak A B C tidak. Tapi nanti saya akan memberikan stick note kertas Bapak Ibu guru, kita praktikkan cara membuat keyakinan kelas sesuai dengan modul yang sudah saya pelajari seperti itu. Oke, Bu In minta tolong ini bisa nanti dibagi. Bapak Ibu silakan sebagai murid, ini kelas saya dan hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Silakan Bapak Ibu siapkan ballpoint 1. Bapak Ibu nanti tulis kesepakatan kelas kita yang akan kita sepakati di kelas kita kira-kira apa saja. Kira-kira apa Bapak Gio? 1. Kesepakatan kelas. Tidak boleh apa seperti itu atau apa? Nah, nanti ditulis ya Bapak Gio. Nanti 1 stick note 1 kesepakatan. Kalau Bapak ya maksimal 2 lah supaya nanti bisa kita kelompokkan. Kalau 1 juga boleh, 2 juga boleh. Ya. Ya, jadi kalau kesepakatannya kau punya 2, berarti itunya 2. Ya. Ya, satu stick note itu ditulis hanya 1 kesepakatan. Yang sudah monggo silakan ditempel di kertas yang sudah saya tempelkan di depan, ya supaya tidak ngantuk. Ya, 1. Sini ya Bapak Ibu ya, di atas ini ya. Sebenarnya ini bawah untuk berikutnya lagi. Oke, ditempel ya. Begitu Bapak Ibu. Silakan pegang kalau sudah ditempel. Ada ballpoint sudah? Belum. Ini Pak. Ini ballpointnya ada. Enggak. Nanti untuk berikutnya. Iya. Batasnya garis bebas kok, nempelnya bebas. Bebas. Pokoknya bebas. Ini boleh nanti dilakukan di kelasnya Bapak Ibu dengan cara kalau tidak seperti ini, tidak harus seperti ini dengan berbagai cara, misal menulis dengan kapur atau mungkin kelas 1 belum bisa dipandu Bapak Ibu gurunya menuliskannya ya, kita bisa dari situ. Ya. Kalau jalanan jadi ada semangat. Ya. Setiap Bapak Ibu guru nanti akan berbeda, ini pastinya. Oke. Ya, mungkin anak-anak kalau dibuat seperti ini jadi lebih asik untuk menuliskan. Oke. Ini langkah pertama, anak-anak bebas menulis kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas yang akan dibuat menjadi keyakinan, ya Bapak Ibu. Saya garis bawahi kesepakatan kelas yang nanti akhirnya jadi menjadi keyakinan. Oke, betul kalau peraturan tadi kan dibuat satu arah. Ya.
Oke, sampun Bapak Ibu. Sampun nggih. Oke, coba kita baca dulu. Setelah ini jadi, kemudian kita kelompokkan kira-kira hal-hal mana yang sama seperti itu, Bapak Ibu. Yang memiliki persamaan maksudnya antara kesepakatan. Kita baca dulu. Yang pertama, pulang tepat waktu. Siapa ini? Pulang tepat waktu. Oh, baik. Betul ya. Oke, ini hanya pulangnya ya berarti ya. Yang tepat waktu gitu. Belum berangkatnya. Berarti datang. Iya, yang penting kan ada. Ini untuk anak-anak ya. Oke, ini Mbak Titin hanya pulangnya ini ya. Loh kan ini menurut saya. Oke, kita mempraktikkan di role playing. Betul apa nggih? Oke, baik. Oke, ini kita gabung untuk yang ulang ini ya. Oke, yang kedua, membantu teman yang kesulitan. Ini siapa juga? Oke, Mbak Miftah. Ini beda ya antara pulang dan membantu teman, beda ya, dua hal yang berbeda nih. Oke, yang berikutnya adalah saling menyayangi guru. Guru saling menyayangi. Oh, ini siapa? Oh iya, saling menyayangi guru maupun teman maksudnya. Iya, ini saling menyayangi guru. Oke, ini bisa enggak kalau kita gabung dengan membantu teman ini kira-kira? Hal yang hampir sama tidak? Bisa? Bisa ya. Oke, ini satu rumpun ya. Oke. Baik, berusaha agar datang ke sekolah tidak terlambat setiap hari. Sinten? Nah, Mas Bagio ya ini ya. Oke, ini sama dengan ini ya berarti. Ya, sama ya. Kita yang berikutnya, tidak boleh makan saat pelajaran. Siapa ini? Ya ini ada. Oke, Mbak Widi ya. Ini kira-kira hal sendiri ya. Ya, sendiri ini ya. Oke. Kemudian berpakaian yang rapi dan dari pagi hingga pulang sekolah. Siapa ini? Oke, Mbak Anin ya. Ini berpakaian rapi, bisa tidak kalau kita masukkan di tidak boleh makan ini ke sini? Bisa nggak? Satu rumpun tidak ya? Ayo, kira-kira apa sendiri? Sendiri dulu ya. Oke. Kemudian tidak boleh membeli teman. Membuli teman. Siapa ini? Oke, apa ini Mbak Bekti ini kalau membuli itu apa? Contohnya apa? Oh, mengejek teman. Ini sendiri ya. Oke, baik. Saling menyayangi ini tadi ada ya? Oh iya, membantu menyayangi, betul ini ya. Jadi tidak membuli. Oke. Kemudian yang berikutnya, menerapkan 5S kepada siapapun. Siapa ini? Oh, Mbak Inin. Mbak Inin, 5S itu apa? Oh iya, pintar. Tak kira ternyata bukannya. Oke, baik. Ini berarti ikut yang mana kira-kira? Yang kelompok 2. Oke, baik. Terus kemudian tidak ramai selama pembelajaran kecuali untuk berdiskusi. Wah, pintar banget. Siapa ini? Oke, Mbak Vivi. Pintar ini. Ini kira-kira masuk yang mana ini? Tidak ramai. Tidak boleh makan itu, seperti itu. Ya, sama ya. Satu rumpun itu ya, satu pelajaran ya. Tidak boleh ramai, tidak boleh makan, seperti itu nggih. Oke, baik. Ini ilham mana ini belum kelihatan ini tulisannya. Menghafalkan surat pendek saat ramai sendiri, tidak memperhatikan pelajaran. Siapa ini? Oke, Mbak Kurnia ini langsung dihukum ini sama Pak Guru nanti ya. Oke, menghafalkan surat pendek atau tidak memperhatikan, jadi tidak ramai ya. Oke, kita masuk yang tidak ramai. Mana ini tadi? Tidak, ini ya, nomor 3. Oke, izin keluar dan masuk kelas. Siapa ini? Oke, maksudnya apa? Oh, minta izin. Oke, mau keluar kelas, masuk, izin Bu, saya ke WC seperti itu. Oke, ini berarti masuk apa sendiri nih? Ini pulang tepat waktu ini ya. Pulang tepat waktu, berusaha tidak terlambat, izin keluar masuk. Oke, baik. Tidak berbicara sendiri ketika guru menjelaskan. Siapa ini? Oke, jadi maksudnya guru menjelaskan malah ngomong dewe kan nggih? Ya, pinter ini. Awas besok bukan awas, nggak boleh awas. Oh iya, maaf ya Mas Ilham. Oke, ini masuk berarti yang kemana ini? 3 ya. Ya. Terus kemudian tidak boleh rame ini sama siapa yang terakhir? Oke, Mas Agung ya. Tidak boleh rame. Berarti ini masuk yang ke 3. Baik. Kita sudah mendapatkan ini sudah kembali ke skala awal.
Bapak Ibu guru, ya, kita sudah mendapatkan beberapa kesempatan kelas seperti ini. Langkah kedua adalah kita mengubah kalimat-kalimat, misal di sini yang masih belum kalimat positif, kita rubah menjadi kalimat yang lebih positif seperti itu, supaya nanti kita bisa memaknainya itu bukan sekedar tidak, jangan, harus dan sebagainya, tapi kita coba ramu bareng-bareng. Kira-kira untuk yang pulang tepat waktu jadi apa nih? Ini oke, maaf. Ini kita kelompokkan dulu. Pulang tepat waktu, berusaha agar ini menjadi kalimat positif, satu kalimat atau dua kata atau tiga kata. Tapi ini kira-kira yang dapat mewakili dari kegiatan ini apa kira-kira di kesepakatan kelas gila? Apa kira-kira? Ada pulang tepat waktu, berusaha tidak terlambat, izin keluar masuk. Itu kira-kira apa? Ada ide? Apa? Disiplin. Berarti di sini masuk apa? Tepat waktu. Oke. Ini speed job. Sebentar nih. Di sini aja. Sini nih. Datang tepat waktu. Gitu ya? Tepat waktu atau ya. Oke, nomor 2. Kira-kira masih bisa ini izin keluar masuk sama? Atau ada yang lain? Boleh ini nanti kita tulis semuanya saja yang kira-kira bisa mewakili. Ini ada saya kelompokkan. Ada untuk izin keluar dan masuk kelas? Maksudnya apa? Oke, meminta izin. Meminta izin. Apapun itu nggih. Membantu teman yang kesulitan, saling menyayangi. Kira-kira apa? Ayo. Menyayangi, baik. Menyayangi teman, Ada di sini tidak boleh membuli teman, menerapkan 5S. Berarti apa kira-kira? Menghargai, menghormati, betul nggih? Betul nggih? Kita tulis berarti tidak boleh membuli. Itu kita maksudnya adalah menghargai. Terus kemudian ada lagi berpakaian rapi, tidak boleh makan saat pelajaran. Berarti apa? Tertib. Tertib boleh. Terus tidak rame, menghafal surat, memperhatikan, tidak boleh bicara sendiri. Berarti tertib ya. Terus kemudian berpakaian yang rapi dari pagi hingga pulang. Tertib juga, masuk. Bapak Ibu, ini hanya sebagai gambaran. Kita mengubah beberapa kalimat, sebetulnya kita berubah, tapi ini Bapak Ibu sudah pintar sekali. Tidak banyak kalimat yang negatif. Hanya mungkin ini ada tidak boleh makan saat pelajaran. Mungkin kita rubah dulu. Misal apa? Tidak boleh makan saat pelajaran. Berarti kira-kira apa? Ya, seperti itu. Wah, pintar-pintar. Beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu semuanya. Beri tepuk tangan. Baik, terus kemudian ada yang lain tidak rame. Berarti kita berubah menjadi memperhatikan saat Bapak Ibu guru menjelaskan. Dan dari kalimat-kalimat tadi, kesepakatan itu kita sepakati menjadi keyakinan Bapak Ibu. Nah, ini kita masuk keyakinan kelas. Nanti akan ada beberapa ciri-ciri keyakinan. Tapi salah satunya adalah kalimat-kalimat ini bisa dipakai secara universal. Setelah anak itu nanti masuk ke jenjang berikutnya, kelas 2 atau kelas 3, 4 dan seterusnya sampai dengan SMP, nilai-nilai kebajikan itu, keyakinan itu dapat terus dibawa. Contoh, tepat waktu. Oh iya, saya dulu sama teman-teman itu meyakini bahwa saya itu harus tepat waktu. Jadi bukan kalau yang namanya keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu kan dipakai di kelas. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Sedangkan kesepakatan ini sudah menjadi suatu keyakinan, itu akan tertanam dalam diri dan ini bisa dipakai sampai kapanpun, walaupun anak tersebut sudah naik kelas. Contoh tepat waktu. Berarti saya memang harus tepat waktu, besok juga seperti itu. Kemudian meminta izin juga secara universal juga dipakai. Kemudian ada lagi menyayangi teman. Ini juga akan dipakai seterusnya. Kemudian ada lagi menghargai, tertib dan seperti itu. Jadi keyakinan kelas seperti itu.
ada gambaran nih Bapak Ibu nggih. Dari maksud saya seperti ini. Jadi pertama kita caranya adalah menuliskan semua kesepakatan peraturan tamu yang diinginkan anak-anak. Terus kemudian kita tuliskan menjadi kalimat yang lebih positif. Nah itu boleh ditulis yang seperti ini tadi. Memperhatikan guru saat menjelaskan, itu boleh tulis sebagai kesepakatan. Tapi kita juga tambahin mungkin di situ diselipkan dengan keyakinan. Makanya biasanya dikasih judul kesepakatan dan keyakinan kelas. Tapi kalau mau dipisah tidak apa-apa. Dan gambaran nih Bapak Ibu nih, itu nanti bisa diterapkan di kelas kita masing-masing. Tentunya juga kemarin sudah diterapkan. Oke, baik sedikit. Kita lanjut. Nah, ini ciri-ciri keyakinan kelas Bapak Ibu. Bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang rinci dan konkret. Berupaya pernyataan universal, tadi yang saya maksudkan. Pernyataan dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak, mudah diingat dan dipahami. Contoh, tepat waktu, menghargai teman, membantu orang kesulitan, boleh, tapi yang bisa diingat seperti itu. Kemudian dapat diterapkan di sekolah tersebut atau di kehidupan jenjang berikutnya. Tidak cuma di kelas 1 yang membuat nanti bisa diterapkan di kelas 2 dan seterusnya. Oke, bedanya tadi ya, antara peraturan dan keyakinan kelas untuk menjawab ini. Kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, contohnya. Berarti keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinannya adalah menghormati orang lain. Misal kita mau mengganggu orang lain, nanti ditanyakan kepada orang, berarti kamu melanggar keyakinan apa? Oh Pak, saya tidak menghormati orang lain ya Pak, seperti itu. Tadi di sini 15 menit ini yang dimaksudkan menghormati orang lain dan berkomitmen. Tadi berkomitmen kita kurang di situ. Dilarang melakukan kekerasan. Ini keyakinannya adalah supaya keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba untuk kesehatan, keyakinannya adalah itu. Dan seterusnya nih Bapak Ibu, contoh-contoh dari peraturan dan keyakinan. Oke, ini beberapa kegiatan mungkin yang sudah saya terapkan di kelas kemarin, mencoba di awal waktu memahami. Ini saya mencoba dengan anak menulis di sini, terus kemudian menempel dan sampai dengan keumpan balik dan refleksi dari anak-anak. Dan ini kesepakatan dari kelas saya kemarin, beberapa tapi belum saya print, terutama di disiplin, bertanggung jawab, tertib, respek, kebersihan, kesehatan. Di sini ada poin-poinnya, yaitu untuk keyakinannya di sini, kesepakatannya di sini. Contoh di sini yang respek, misal respek dan hormat pada guru, teman, dan semua pegawai di sekolah. Termasuk ini di dalamnya ada pembulian dan sebagainya di sini. Jadi saya masukkan ke respek. Kemudian ada tertib memakai seragam dan menjaga ketertiban selama pelajaran, termasuk tidak bertanya. Jadi itu contoh-contoh, mungkin perlu juga setelah jadi di print. Bisa contoh itu nih Bapak Ibu, itu dibesani, tapi ini baru struktur. Itu ya, yang kesepakatan dan keyakinannya belum saya print ya. Di kelasnya Pak Putro sudah ada, di kelasnya Pak Aisyah sudah ada, di kelasnya mungkin Bu Mita juga sudah, di kelas lain juga ada. Itu ngeprint di situ. Mungkin Bu Anin juga sudah mulai taktik Canva terus setiap hari. Oke. Kemudian ini Bapak Ibu, apakah betul atau tidak salah satunya dari di itu? Apakah motivasi Bapak Ibu menjadi guru? Apakah panggilan jiwa Bu Anin? Atau gaji? Atau mungkin status sosial jadi Bapak Ibu guru? Atau menantikan dana pensiunan? Atau disayang morotuwo? Ya. Ada yang belum ketemu di sini kira-kira? Tidak diterima di jurusan lain. Oh, tidak di jurusan lain ya. Ini apa Pak Gio? Alih profesi, betul nih. Mungkin waktu itu. Jadi mungkin ada yang sesuai, ada yang tidak nih. Ini motivasi, ini hanya contoh motivasi untuk jadi guru sebetulnya apa? Ya yang tahu sendiri Bapak Ibu sendiri. Dan itu boleh kok ditularkan kalau motivasi itu membangun budaya yang positif. Mungkin kalau boleh tahu Bu Titin sebenarnya apakah betul tadi karena motivasinya jadi guru itu apa? Biar motivasi itu juga terbangun, tidak harus kala itu, tapi sudah berjalan. Kalau boleh tahu Bu Titin jadi guru. Karena jadi guru karena di lingkungan saya itu hampir mayoritas guru diarahkan ke situ. Gitu. Jadi lama
kelamaan menikmati nggih jadi guru ini. Oke, baik. Sama seperti saya nih, menikmati jadi guru. Makanya ya jadi guru. Oke, baik. Ini yang menurut teori nih, untuk mengenai motivasi nih, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, tidak mendapati dan seterusnya. Oke, baik. Yang berikutnya yang saya akan jelaskan adalah motivasi itu berkaitan dengan ini. Kebutuhan dasar manusia yang utama itu ada 5, Bapak Ibu. Bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Salah satu dari 5 ini apabila sudah tercukupi, itu biasanya orang tersebut sudah seperti kayak ilmu tadi. Tapi mencapai ini juga terkadang kita hilang satu, kita membutuhkan ini tergantung konteks masalahnya yang sedang kita hadapi. Jadi yang pertama adalah bertahan hidup. Contoh, apa kira-kira Bapak Ibu bertahan hidup? Kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Makan, hasil sandang, papan, sama tangan gitu yang utama gitu. Oke, jadi orang itu kebutuhannya itu yang pertama. Yang kedua penguasaan, berkuasa. Itu memang jabatan, betul sekali. Ada beberapa orang yang semuanya saja sebetulnya termasuk di dalam keluarga juga. Sebagai seorang suami, istri dan sebagainya menempatkan saat berhadapan dengan anak dan sebagainya, itu kan saya ada berkuasa karena itu anak saya kena diseneni orang lain, saya juga agak bagaimana karena ya itu dalam penguasaan saya seperti itu. Oke, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini sudah pasti Bu Vivi, Bu In memiliki kasih sayang, rasa diterima mungkin ya itu. Oke, kemudian kesenangan. Nah ini yang kesenangan ini saya merasa senang kalau melakukan ini. Nah ini berhubungan dengan peserta didik. Nanti ada beberapa alasan-alasan mereka kok melakukan apa dan sebagainya, ini berdasarkan apa. Kemudian kebebasan, mereka free. Nah, pengen bebas itu dalam pengertian ada yang bebas-bebasnya, ada yang bebas dari tugas. Kalau dalam bahasa kita itu sudah di PW, posisi pena atau posisi nyaman. Nah ini salah satu motivasi kita jadi guru penggerak teman-teman. Ngomong direkam itu harus keluar dari zona nyaman. Ya. Keluar dari zona nyaman, supaya lebih tergerak. Oke, baik. Contoh kasus, ini tulisannya berabur. Saya bacakan. Bu Ambar, guru wali kelas 2A sedang bingung menghadapi ulah Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Setelah ditanya, Doni menjawab lapar. Berarti itu merupakan kebutuhan dasar bertahan hidup. Dan orang tuanya tidak membawakan bekal. Doni menjawab, jika dia mengambil bekal, maka temannya akan memperhatikan dia. Lalu orang tuanya juga akan memperhatikan Doni karena dipanggil dan sebagainya. Itu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian Doni merasa hebat karena teman-temannya takut kepadanya. Itu penguasaan. Kemudian jika alasan Doni, jika karena iseng saja, aku iseng mau main jubuhi panganan dan sebagainya, itu merupakan motivasi kesenangan. Begitu Bapak Ibu? Ada bayangan nggih setelah ada alur ceritanya ini? Oke, yang berikutnya jalan. Nah ini ada sedikit ya. Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Itu pengen kasih sayang, banyak kelas 1. Kemudian ada yang ngomong, Bu saya sepatunya baru, urung di karaoke toh, mungkin kayak gitu. Ada ya mungkin ya. Jadi lebih ke di kelas 1. Itu berarti kebutuhan kasih sayang. Kemudian aku bosan masa belajarnya gitu-gitu saja, itu pengen kebebasan. Itu diantaranya itu. Terus kemudian, nah ini penghargaan tadi yang kita bahas nih, bagus, tapi ternyata penghargaan itu termasuk dalam hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu sebetulnya. Jadi dihargai untuk melakukan itu. Jadi belum dari dalam diri sendiri secara intrinsik. Tapi apakah itu salah? Tidak, 100% salah, tidak. Karena membangun itu memang harus pelan-pelan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian dengan apa yang lebih tepat? Bolehlah
memberikan apresiasi, tidak harus dengan benda konkret, betul tadi Pak juga seperti itu. Menghargai kepedulianmu saat kamu membantu teman-teman belajar kelompok. Terima kasih ya untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut sampah-sampah yang berserakan dan seterusnya. Kemudian, nah ini kita masuk ke sini, Bapak Ibu, supaya nggak ngantuk lagi. Pak Bagio mencatat 100 kali di dalam buku saya tidak akan terlambat, itu termasuk menurut Pak Bagio hukuman apa konsekuensi? Ayo, berarti kalau ada pertanyaan hukuman atau konsekuensi, berarti sesuatu hal yang berbeda. Menurut Pak Bagio, itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke. Terlalu berat ya alasannya. Oke. Disuruh nulis ya, nyatet ya. Kalau yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Bu Mita, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Terlambat 2 kali mengelilingi karena terlambat. Oke, nanti kita jawabnya nanti setelah ini semuanya. Oke. Baik, nomor berikutnya Pak Ilham. Murid diminta push up 15 kali karena tidak memakai masker. Misal ini lagi COVID. Konsekuensi karena tidak keaturan harus memakai masker. Oke, baik konsekuensi. Baik, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis Bu Anin. Konsekuensi, bukan hukuman. Oke, dapat diterima. Oke, baik Bu Widi, berikutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Terus kehilangan 10 menit saat jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Jadi dia itu terlambat 10 menit terus kemudian mengerjakan tugasnya juga ditambah 10 menit. Pak Iksan Saputro, ini konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke, baik. Bu Iin, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat mengikuti pelajaran PJOK. Ada hubungannya dengan pelajaran PJOK. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk menjawab ini konsen dan tidak kita lihat berikut. Oke. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Jadi sudah tahu dulu konsekuensinya. Sebelum melakukan itu sudah tahu dulu. Kemudian membuat anak sakit. Ini kalau hukuman fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi orang nyaman, aku di konsekuensi ini saya menerima konsekuensi karena kesalahan saya, tapi saya tidak nyaman, tapi dalam waktu yang pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kemudian kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Oh berarti sesungguhnya aku kudu Joko yang ngono. Tapi nek dihukum seperti ini, sesungguhnya dan sebagainya. Oke. Kemudian mendorong anak menjadi menyakiti diri sendiri, sedangkan yang konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Misal itu hal yang baru di tempat yang baru, ada konsekuensi yang harus diterima, dia akan mulai menyesuaikan diri. Oh seperti itu toh. Oke, kemudian konsep diri yang buruk, sedangkan yang konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi kalau yang hukuman biasanya lebih merasa malu, tidak dihargai karena dihukum oleh bapak ibu gurunya. Kalau konsekuensi hal yang seharusnya memang dijalani karena dari awal sudah tahu konsekuensinya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke ini bapak ibu, 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah tipe guru. Ini tipe guru, nanti bapak ibu sudah sampai yang mana? Yang pertama adalah tipe guru penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Kita masuk dulu yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi. Oke, supaya tidak saya saja, silakan Bu Mita dibaca. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan proses penghukum akan berkata,
Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara diet. Ya. Lanjut masih. Lanjut. Penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk mengherdik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang lebih awal? Tepat waktu. Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Ini hasilnya menurut saya dan dari riset coba. Hasil, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat yang agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat mana motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Itu kalau tipe penghukum nih bapak ibu guru, kita di posisi mana kita bertanya pada diri sendiri. Skalanya memang kita seperti itu, termasuk mungkin saya dan sebagainya nih. Tapi kita berusaha. Oke, kita masuk ke tipe guru yang berikutnya, yaitu pembuat rasa bersalah. Kepada Bu In, dibacakan. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Pembuat merasa bersalah atau nada suara memelas, halus atau sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. "Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali." Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Hasil, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi begitu ya Bapak Ibu, ini baru sampai yang kedua. Ternyata kalau seringnya murid dari contohnya murid mengecewakan sekali ternyata, jadi merasa tidak punya harga diri dan merasa bersalah dan tertekan. Oke, yang berikutnya yaitu posisi guru sebagai teman nih. Jadi koyo konco nih. Mungkin Pak Abu Giji dibacakan Bu. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata,
Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Posisi guru sebagai teman ada suaranya. Nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Bapak Guru bantu kamu ini. Sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman adalah hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Ya, terima kasih. Tapi kita perlu garis bawahi Bapak Ibu, ini bukan berarti salah dan betulnya tapi ini ada positifnya, ada dari semua posisi menjadi guru. Kita berusaha menjadi guru yang terbaik versi baik kita dan yang diinginkan dari anak-anak. Termasuk teman ini tadi ada positifnya akrab dengan siswa dan sebagainya. Tapi sisi negatifnya itu tadi hanya bertindak apabila kepada guru tersebut. Dan kalau terlalu akrab juga tidak baik seperti itu. Yang terakhir, sebagai pemantau, sebagai pemantau Bu Evi, bisa dibacakan? Enggak kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan. Ini yang terakhir. Terima Yang nomor 3. Oh, masih ada 2 ya, pemantau dan ya, guru sebagai tipe pemantau Bu Evi. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau. Yang pertama, peraturannya apa? Kemudian, apa yang telah kamu lakukan? Kemudian, sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, dan yang dapat digunakan sebagai data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Saya lanjutkan karena cukup jauh tulisannya. Pemantau itu ada suaranya datar, bahasa tubuhnya yang formal. Ini biasanya seperti kayak pemimpin perusahaan Jadi, Adi, Bapak kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas Pak pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu.
Bagaimana perasaan muridnya pada dilakukan seperti itu? Yang pertama, murid memahami konsekuensinya sebetulnya dan dijalankan karena telah melanggar. Kemudian guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu harus tinggal kelas saat jam istirahat. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri di dalam kelas. Itu kalau untuk anak-anak SD. Jadi ada yang kita harus lakukan. Yang terakhir nih, Bapak Ibu, yaitu yang sebagai manajer. Nah, posisi terakhir yang ingin saya bacakan. Ya, sebagai manajer itu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ini mungkin yang menurut teori ini adalah yang paling ideal nih. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, jadi sudah bisa menjadi posisi guru teman dan pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi tidak salah nih, jadi yang posisi-posisi tadi tidak ada betul salah nih. Saya tekankan lagi nih Bapak Ibu nih, tergantung. Seperti kayak di TNI dan sebagainya kan ada pendidikan sendiri. Jadi kalau hanya sebagai mungkin penghukum juga bisa seperti itu. Oke, namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Posisi manajer, suaranya sebaiknya itu tulus, jadi menanyakan dan sebagainya, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkocak pinggang, bersikap seolah-olah menyesal tanpa sedih sekali akan perbuatan murid atau bersendaguro menempatkan diri sebagai teman kepada murid. Fokusnya pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu yang perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya dan seterusnya, Bapak Ibu. Nah, nanti di sini contoh beberapa pertanyaan yang dilakukan sebagai kontrol sebagai seorang manajer, guru sebagai seorang manajer. Apa yang kita yakini, kembali keyakinan yang kita buat tadi. Misal ini melakukan kesalahan apa itu, kemudian kita hubungan dengan ini. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini dan seterusnya. Jadi ada beberapa posisi menjadi teman, kemudian pemantau dan seterusnya. Di kolaborasikan menjadi posisi manajer seperti itu, Bapak Ibu. Ini yang terakhir, pembahasan kita adalah restitusi. Ini yang adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini nanti kita mencoba ini, Bapak Ibu, sebentar mungkin seperempat jam, semua setengah 3 selesai. Ternyata agak lama juga. Ciri-ciri restitusi. Tadi sudah pengertian restitusi, Tadi apa Bapak Ibu? Restitusi intinya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka berbuat salah ini Bapak Ibu. Nanti kita restitusi. Restitusi itu kita ada diskusi, kolaborasi, kenapa melakukan hal seperti itu. Dengan posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai seorang manajer. Oke, bukan mencari kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar, kemudian cara yang paling baik menemukan solusinya, dan kemudian yang paling terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya supaya tidak terbuli, supaya tidak dijauhi dan sebagainya. Itu intinya seperti itu, restitusi. Baik, tahapannya ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas mereka, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas. Ada beberapa yang dilalui, berbuat salah itu tidak apa-apa dan seterusnya. Ada 3. Langsung saja saya lihatkan ini, mungkin coba saya kemarin merestitusi ini, semoga bisa terdengar. Fokusnya jangan ke saya,
Di, kamu ngambil jajanan, betul tidak? Ini pertama tidak mengaku. Dengar berhenti. Betul ya? Oke, sampai di sini saya menanyakan kira-kira Bagas itu mengambil apa tidak, seperti itu. Nah ini saya ada kalimat gas, orang melakukan kesalahan itu tidak apa-apa karena belum ngaku-ngaku. Pak Sony saja pernah kok melakukan itu, melakukan kesalahan di dalam hidupnya Pak Sony. Kemudian setelah itu Bagas mengakui kesalahan bahwa Bagas mengambil jajanan di tempatnya Mbak Di, karena berdasarkan laporan dari teman-temannya juga. Nah di sini saya mencoba merestitusi dengan cara yang pertama adalah tadi menstabilkan. Mungkin saya itu saja nih Bapak Ibu, ilustrasikan saja nih. Oke, jadi tadi saya pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu kepada Bagas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Akan tetapi ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan supaya Bagas itu mengakui terlebih dahulu, menstabilkan dulu emosinya, menstabilkan identitasnya, supaya dia mau mengakui itu semuanya. Contoh, anak misal kalau di situ ada anak sedang berkelahi, nah kemudian bisa sama gurunya datang ke kelas. Itu pertanyaan pertama, Pak Sony juga pernah emosi kok, seperti itu. Mempertahankan diri itu memang perlu dan penting sebetulnya. Nah, jadi anak tersebut merasa dihargai, merasa identitasnya, oh guru, Pak Guru ini ngerti keadaannya itu, aku lagi emosi, supaya dia bisa bercerita. Kemudian yang berikutnya adalah validasi tindakan. Saya tanya, kenapa Gas kok kamu mengambil jajanan dari tempatnya Bagi? Karena Bagi juga bilang kamu mengambil. Dan Bagas mulai bercerita, Pak, itu sebenarnya saya itu hanya ngambil itu, saya senang saja kok Pak. Senang kalau saya bisa ngasih teman-teman jajan-jajan yang saya ambil. Bahkan saya tanya uang sakumu berapa, 10.000 itu cukup sebetulnya jajan dia, tapi dia senang. Berarti itu adalah kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi adalah kesenangan Bapak Ibu ini. Tadi yang awal saya jelaskan. Kemudian sampai seperti itu saya tanya, Gas, kalau sebenarnya baik atau tidak? Tentunya tidak Pak. Terus berkaitan dengan keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati, kira-kira Bagas itu melanggar keyakinan yang mana? Dia menjawab, oh saya mengambil hak orang lain Pak, saya mencuri. Terus kemudian saya juga tadi membohongi teman-teman karena saya bilangnya pokoknya itu jajan pakai uang saya. Dan bahkan tadi saya juga bohongi Pak Sony. Oh berarti keyakinan kelas yang kamu melanggar apa Gas tadi? Yaitu mengambil hak orang lain, kemudian berbohong sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati. Baik Gas, setelah itu pertanyaan berikutnya saya juga menanyakan seperti ini. Kira-kira Bagas di sini solusi apa? Bagas itu kira-kira kalau sudah melakukan kesalahan seperti itu, sudah tahu melanggar, kira-kira Bagas itu mau melakukan apa? Jadi kita hanya membimbing supaya anak itu merestitusi dirinya sendiri dan tahu kesalahannya, dan kira-kira apa sih yang harus saya perbuat. Tadi berhubungan dengan konsekuensi. Oh saya ini Pak, saya nanti saya akan minta maaf ke Bagi kalau saya sudah ngambil, dan saya juga minta maaf ke teman-teman kalau itu sebetulnya barang curian. Terus kalau minta maaf kan belum cukup ya, kita tambahin membimbing. Itu sudah cukup atau ada yang lain? Ya kalau anak merasa bingung kita buat pancing lah. Itu yang makanan kamu ambil bagaimana? Oh iya Pak, saya akan mengganti Pak. Nanti saya ngomong ke ibu. Berani kok kamu? Ya saya berani-beranikan atau Pak Sony bantu saya ngomong ke ibu. Nanti kalau Mbak Ki minta diganti, kamu hafal jumlah berapa yang kamu ambil? Tidak, karena sudah cukup banyak.
Oke, nanti Pak Sony bisa menangis dengan memanggil Mbak Ki, gimana kamu nggak apa-apa? Iya Pak, nanti saya juga akan minta maaf di depannya Pak Sony sama Mbak Ki, dan teman-teman juga nggak apa-apa. Jadi dia merasa apa ya? Merasa bahwa dirinya itu dihargai. Dan kemudian setelah itu juga akan meminta maaf ke teman-teman, kemudian ke saya bahwa hal seperti tidak dilakukan. Dan kemudian dia juga berjanji, terakhir itu berjanji tidak akan mengulangi lagi dan boleh dipantau. Dan kita sebagai posisi kontrol, sebagai manajer kita juga harus membimbing, memantau terus hal tersebut supaya tidak cuma di mulut, jadi anak-anak sampai dengan selesai. Begitu Bapak Ibu Guru. Ada bayangan nih? Oke, sedikit ini karena ini harus ada yang dipraktikkan sebentar karena berpasangan nih Pak Ilham dengan Pak Iksan atau iya Pak itu dengan itu. Oke. Pak Ilham dengan Pak Iksan, Pak Bagir dengan Pak Agung, sudah berpasangan, Oke. Ini ada yang masih ada kegiatan belum, sebentar, Sebelumnya, saya punya sedikit permainan supaya nggak ngantuk, sebentar sekali, paling hanya 3 detik berpasangan. Nanti Bu Evi yang membantu saya. Pak Agung dengan Pak Bagir, berhadapan, bisa berdiri, berdiri. Gak apa-apa. Nanti anak-anak sebenarnya juga seneng kok berdiri. Terus kemudian salah satu keluar dari sini itu berhadapan nggak apa-apa. Oke. Nanti memperebutkan ini, kita bermain pun sudah ada pernah mempraktikkan yang namanya clip boom pen. Clip boom pen. Jadi berhadapan, mungkin Bu Milo bisa keluar. Mejanya yang di tengahnya, sini, ke sini, ya ke sini. Bu ini juga ke sini, Pak Iksan mungkin di belakang itu, Pak meja yang di belakang. Pak Bagir juga sama, ya nanti rebutan ini, bukan rebutan, ya. Coba, oke. Ini di tengahnya ada meja. Bu Evi minta tolong Bu. Ini dibagi di depan satu-satu. Oke. Nanti saat saya bilang klip, panjenengan tepuk satu, boom ke bawah, boom. Kayak gitu ya, klip, boom, boomnya ke meja. Klip ke tangan, tepuk, Terus nanti kalau saya bilang pen, ambil pensilnya. Siapa yang mendapatkan terlebih dahulu untuk melatih konsentrasi? Oke, di tengah ya, sudah siap? Oke, ini latihan dulu ya. Agak dekat saja Pak Iksan tepuk, itu panjang kok, nggak apa-apa. Kita perhatikan, kalau saya bilang klip berarti tepuk, kalau boom berarti ke meja. Kita mulai ya, klip, boom, boom, klip, boom. Ayo, bareng ulangi ya. Udah mulai. Boom, 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 klip, pen. Oke, itu latihan, ulangi, diletakkan, belum bisa. Oke, kita mulai ya. Oke. Diambil. Ya. Boom. Ulangi. Boom. Boom. Klip. Boom. Klip, pen. Oke, satu lagi Bu Evi, silakan dibalikan lagi. Satu kali lagi. Ini pensilnya masih banyak, tadi udah beli saya. Ya, untuk door press itu ya, Bapak Ibu. Ya, satu lagi kalau kurang ini. Oke, konsentrasi ya. Maksud nggak konsentrasi, nanti supaya ngantuk ya. Klip, tepuk, boom ke bawah. Boom berarti ya silakan boomnya 2 kali. Gitu ya. Siap. Ya. Itu tadi yang dapat siapa Pak Agung? Yang dapat siapa itu? Pak Bagir, yang satu. Tadi yang barang. Oh ya, nanti jenengan itu satu dulu dipikirkan, nanti jenengan tersendiri lagi ya. Oke, kita mulai, siap, konsentrasi dimulai, coba ya. Konsentrasi dimulai. Klip, boom, klip, boom, klip, pen. Oke, sudah satu. Oke, bertutup tangan untuk kita semuanya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, tolong Bu Evi, ini dibagikan. Kita coba ini ada tulisan yang C. Berarti panjenengan cari murid yang C. Gitu. Coba.
Nah ini dibagikan C, nanti berarti berpasangan nggih Pak Ilham sama Pak itu, Pak Bagio sama Pak Agung berpasangan, pasangannya itu nggih. Muridnya juga yang C. Di ini Bu Emi, ya sama, ya. Pokoknya satu guru, satu jadi muridnya nanti. Kita nanti role playing, Bapak Ibu. Tidak perlu percakapan, itu sudah ada skenario-nya. Tapi nanti Bapak Ibu silakan mengembangkan sendiri. Tapi jangan terlalu keluar dari itu ya. Nanti kita praktikkan siapa yang maju. Ada satu kelompok itu kan jadi Pak Guru sama muridnya. Ya C, C, B, B kayak gitu Bu. Tapi ada tulisan murid kok Bu? Iya, beda-beda. Cuma ada 3 A, B, C. Boleh nanti ini misal C sama C lagi nggak apa-apa. Yang penting muridnya B, ya B. Ini yang dalamnya muridnya. Yang dapat A siapa tadi? Guru A. Oh, C semua, jangan B. Ya. Ini murid ya. Yang cari yang guru. Tadi saya fotokopi lumayan banyak. A, guru. Murid. Nggak ada. Apa ya apa? Yang guru. Gurunya di sini semua. Oh lah itu. Ini guru. Ya. Guru C. Nah itu di sini juga. A itu ya. A berarti sini pasangannya A. Nggak apa-apa. Bu Mita apa itu? Oh C. Yang B siapa? Ada nggak yang B? Oh B. Hati aja, berarti muridnya juga B, itu kembalikan. Yang sudah mendapatkan ditentukan siapa jadi murid, siapa jadi guru. Ya, murid B. Ya. Nah, Pak Iksan apa itu? C, berarti murid C. Ini Bu Widi? C, berarti belum ada yang A lagi. Bapak nanti. Oh ya ini B. Halaman saya ramu piye dengan aku. Sudah tadi. Nah ini C. Itu persepsi masing-masing ya. Persepsi masing-masing jangan disamakan sendiri-sendiri. Kasusnya sama tapi nanti kan actingnya beda. Jadi jangan mau jadi guru, tidak jadi guru. Ya, paham betul? Jadi itu pokoknya itu nanti coba bagaimana nyambung nggak? Ya, jadi guru, jadi murid. Sampun? Oke. Kalau sudah mendapatkan sambil menunggu yang belum. Jadi kita gini, Bapak Ibu, itu ada kasus anak melakukan kesalahan. Bapak Ibu tugasnya adalah menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Itu ada beberapa contoh pertanyaan bisa digunakan. Kalau punya itu sedikit boleh. Kemudian validasi tindakan dan menanyakan keyakinannya sampai dengan solusinya. Seperti itu kasusnya di sekitar kita kok, tidak terlalu rumit. Jadi tahapan ini restitusinya dilewati Bapak Ibu. Ngerti nggih? Oke? Bisa dimulai dulu actingnya di situ, nanti kita maju ke sini. Saya beri waktu 3 menit nih. Ini selesai kok. Itu juga di bawahnya juga ya, ada yang dilanggar apa sudah ada. Saya kasihkan petunjuknya di situ. Sampel nanti boleh diambil itu nggak apa-apa supaya nggak lupa nanti saat role playing di sini. Cukup nggih, Bapak Ibu nggih. Enggak bawa-bawa, nggak usah dibawa, itu hanya ilustrasi saja kok, saya membantu
Tapi sebenarnya improvisasi ini ada pada Bapak Ibu yang tidak keluar dari itu. Jadi murid dan jadi guru. Boleh dibawa itu. Oke, yang mendapatkan A siapa saja? Gak apa-apa nih. A, terus ini depan. Salah satu yang mau di depan siapa? Mencoba. B, siapa saja B? B, yang C, C, dua-dua apa siapa lihat C ya? Jadi Bu Evi membaginya. Oke, kita mulai dulu dari yang B. Yang B siapa tadi? B. Silakan mempraktikkan di depan ini. Tapi suaranya agak keras ya. Jadi guru. Monggo Bu Titin, Bu ini maju. Nanti B-nya coba kita bandingkan. Terlalu lama saja jadi dulu nggak? Kita lihat untuk waktunya. Ya, monggo. Tidak usah pakai mic nggak apa-apa ya. Yang penting keras ya. Keras. Ya. Yang jadi guru siapa? Iya, yang jadi guru. Oke. Boleh tempat duduknya mau dibawa ke sini nggak apa-apa kalau mau sambil duduk nanti tidak terlihat. Ayo. Oke. 1, 2, 3, action. Yang keras. Ini Bita sehat. Sehat Bita. Oh iya, masuk alhamdulillah ya kalau sehat. Untuk hari ini Bita berarti tidak ke kamar mandi ya hari ini ya. Hari ini ke kamar mandi tidak. Benar ya, tidak ya. Soalnya tadi itu kan ada pelajaran agama, ada pelajaran bahasa Jawa. Jadi Bu Dita kan baru masuknya nanti. Nah, Dita benar hari ini tidak ke kamar mandi. Tidak. Oh, baik. Perutnya Bita sekarang tidak bermasalah ya? Berarti ya hari ini ya? Sehat Bu. Sehat ya. Kalau hari-hari kemarin, Bita kira-kira sering ke kamar mandi tidak kalau kemarin? Iya. Itu kenapa? Kenapa ya? Sembeli. Oh, karena sembelit. Kenapa kok sembelit? Sembelitnya berarti hari kemarin atau beberapa hari? Oh, sebenarnya tidak sembelit. Baik. Berbuat kesalahan itu tidak apa-apa ya, karena Bu Mita juga tidak selalu benar. Pernah juga melakukan kesalahan. Berarti hari-hari kemarin itu sering ke kamar mandi itu tidak sembuh. Alasannya apa ya Bita? Soalnya saya ingin diperhatikan dan disukai teman-teman kita. Oh, jadi Bita senang kalau berulang kali ke kamar mandi teman-temannya tertawa. Seperti itu Bita senang? Senang karena semua kan terus melihat ke kita. Oh iya. Tetapi menurut Bita itu baik atau tidak? Benar atau tidak? Ya tidak, ada saya membohongi Pak Guru. Oh iya, membohongi Pak Guru saat pelajaran bahasa Jawa ya. Saat agama juga seperti itu ya. Iya. Nah, itu kira-kira Bita itu kita kan kemarin sudah membuat kesepakatan kelas ya. Itu Iya. kira-kira kesepakatan apa yang kita langgar di sini? Kesalahan apa yang kita buat? Tidak mengikuti pelajaran yang baik, tidak menghargai Pak Guru yang sedang menjelaskan. Berarti kita merasa ingin diperhatikan. Iya. Berarti tapi cara Bita untuk mendapatkan perhatian itu berarti melanggar kesepakatan kita. Itu Bita meyakini kesepakatan kita kemarin? Iya. Ya berarti di sini siapa?
beberapa laporan juga bahwa ketika kita dimintai pertolongan itu tidak melaksanakannya. Tetapi kan kita sering keluar masuk ke kamar mandi dan sebagainya. Kenapa dimintai tolong oleh Bapak Ibu guru kok tidak mau? Itu apa alasannya? Soalnya kita takut salah. Kita takut salah. Ya, dan nanti teman-teman tidak suka sama kita, jadi menjauhi kita. Oh, seperti itu. Kalau seperti itu, sebenarnya Bu Mita tanya sekali lagi, Bita itu sepakat tidak? Meyakini tidak dengan kesepakatan kelas yang kita buat itu? Bita ikut meyakininya tidak? Iya, yakin. Berarti banyak yang kita berarti keyakinan kelas Bita ada dua ya yang ya Bita langgar ya. Berarti Bita tahu apa yang dilanggar. Iya. Berarti konsekuensinya apa kira-kira? Ya, kita harus minta maaf sama Pak Guru karena kemarin bohong sama Pak Guru. Alasannya sendiri padahal hanya kita biar teman-teman itu memperhatikan kita. Terus kita juga harus minta maaf sama teman-teman karena jadi pelajarannya terganggu karena sering saya keluar masuk kelas. Ya, bagus sekali. Jadi kesalahan itu boleh saja dilakukan, tetapi harus tahu, oh itu kesalahan tidak baik. Jadi kita harus bisa memperbaikinya. Terus mempertanggungjawabkan konsekuensi dari kesalahan yang kita lakukan. Berarti nanti setelah ini kita bisa meminta maaf kepada Bapak Ibu guru. Tapi kita Apa yang dilakukan? nanti kalau dimarahin sama Pak Guru gimana karena kemarin udah bohong. Nah, berarti itu adalah wujud dari apa? Wujud dari apa? Ayo. Kalau misalkan anak-anak berbuat kesalahan harus meminta maaf, itu berarti apa? Bertanggung jawab. Konsekuensinya seperti itu. Berarti kita nanti harus menemui Bapak Ibu guru. Apapun yang terjadi, meminta maaf. Pasti akan dimaafkan. Selain Bapak Ibu guru, siapa lagi? Minta maaf sama teman-teman. Oh iya, berarti kita besok jangan mengulangi lagi. Setelah ini meminta maaf kepada yang kita merasa melakukan kesalahan dengan siapapun itu. Setelah ini meminta maaf. Seperti itu kita. Ya. Oke, baik, beri tepuk tangan ya untuk acting dari kelompok B. Oke, baik, kelompok apa tadi Pak Bagio? Kelompok C, nih, silakan. Mungkin Bu Mita sama Bu Titin dari tidak situ supaya di. Oke, kita lihat kasusnya apa. Nih. Yang agak kalah dalam. Siapa yang? Iya, kan salah satu jadi murid, satu jadi guru siapa? Oke, baik ya. Kelompok C, ya, silakan di sini. Ya. Kasusnya Bapak Ibu guru yang lain juga yang bukan kelompok tidak tahu, ya, kita perhatikan untuk berikutnya. Monggo. Oke, 1, 2, 3, monggo. Nggih. Selamat pagi Ciko. Selamat pagi Pak. Ini Ciko. Kemarin saya itu mendapat laporan. Laporannya itu begini, ketika saya tinggal rapat dengan guru-guru lain, tapi kok anak-anak hanya yang laporan kalau Ciko itu tidak ikut piket tapi pulang duluan. Itu kenapa Ciko? Males ya Pak Guru. Yang minggu piket. Kan kerja terus ada teman yang lain bicara piket hanya seenaknya. Akhirnya saya bosan ya terus pulang. Masih ingat nggak Ciko itu kan kemarin kita sebelum kita memasuki awan
tata kelas. Masih ingat nggak itu apa isi dari kesepakatan dengan teman-teman, dengan wali kelasnya? Ya itu kan nanti ingat Pak Guru. Ingat. Tanggalnya sudah terjadwal. Tiket sesuai seminggu sekali. Ini sama teman saya itu pas zamannya kita wacana. Padahal awal-awalnya saya tertib tiket perlu saya. Biar teman yang saatnya jadwal itu tapi tak melaksanakan, saya akhirnya kemarin saya tiket. Ya, itu kan sudah terjadi. Apakah Ciko sekarang merasa bersalah atau tidak dengan melakukan seperti itu? Ya salah Pak Guru. Ya salah. Nanti kita begitu. Karena ya itu kiri dengan teman saya. Tapi saya masih ingat kalau nanti itu memang sudah pribadi jadwal tiketnya. Nah, saya merasakan gimana ya Pak Guru, makin bosan karena kiri dengan teman yang lain tadi. Baik, sebenarnya Pak Guru itu dulu pas ketika masih sekolah juga pernah seperti itu nih. Nah itu Pak Guru Iya, tapi itu dulu. Kemudian setelah dari kesalahan itu, kemudian memperbaiki dengan untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi. Sekarang Ciko mau seperti Pak Guru atau masih ingin melakukan hal yang sama itu? Ya, saya akan memperbaiki. Tapi teman-teman saya juga begitu Pak Guru. Satu aturan itu disampaikan kembali. Kalau ada teman yang tak peraturan, saya juga boleh ikut-ikutan juga Pak. Baik, besok ketika masuk kelas pagi, ya saya sampaikan lagi apa saja kesepakatan di kelas kita, kelas 7 ya, kelas 7. Dari kesalahan ini, apakah besok Ciko mau meminta maaf dengan teman-teman atau kelompok tiketnya? Ya, saya bersedia Pak untuk minta maaf ada teman-teman. Tapi dengan catatan Pak Guru ya. Teman-teman juga ada janji saya yang akan datang itu Pak. Besok ketika masuk pagi kita lihat Ciko seperti apa minta maafnya, apakah benar-benar dari hati yang tulus atau hanya omongan saja. Besok dibuktikan ya Ciko. Ya, terima kasih. Boleh kembali ke kelasnya. Baik, berarti tepuk tangan untuk kelompok C. Oke. Sekarang yang terakhir kelompok apa? A. Silakan. Kelompok A siapa? Tapi bersedia maju ya? Ya. Oke, Bapak. Kelihatan nih. Oke. Atau poin? Tidak siap. Tinggal satu itu supaya lengkap dari 3 kelompok. Ini gimana? Sambil menunggu nih, satu penampil lagi pas nanti insya Allah juga. Jadi Bapak Ibu tadi ada beberapa yang sudah dipraktikan nih, dan apapun mungkin memang bisa terjadi nih. Termasuk tadi ada murid yang ngeyel nih, walaupun sudah ada ditawari solusi, kemudian dia mau, tapi masih ada syarat-syarat yang lain gitu. Ya, jadi ya itulah murid-murid seperti itu yang memang kita mungkin ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Jadi, mungkin karena di kelasnya dia memang paling bandel sendiri, jadi membutuhkan kebebasan, kesenangan dan sebagainya. Jadi memang kita sebagai guru mencoba menjadi posisi kontrol yang sesuai dengan
saatnya, momennya, bisa menjadi teman, kemudian pemantau, dan mungkin juga yang paling ideal adalah sebagai manajer. Dan untuk sebagai posisi penghukum mungkin kita sedikit kurangi posisi penghukum tadi, tapi lebih ke posisi-posisi yang menurut kita itu sesuai dan mengakomodasi semua kepentingan atau kebutuhan dari peserta didik kita. Ini Pak Iksan kemana ya? Pas banget, nggih. Silakan Pak Ilham sudah pas supaya nanti bagian di sini lengkap, kelompok 3 terwakili semuanya. Oke, nggak apa-apa nggih Bapak Ibu, nanti 5 atau berapa menit dari kelompok. Ini kelompok apa Pak? Kelompok A supaya nanti A, B, C-nya sudah ada semuanya. Jadi pas bagiannya. Oke, kasusnya apa kita perhatikan nggih, tackling dari bapak-bapak berikut nggih. Oke. Kita mulai, yang jadi guru siapa? Pak Putro, yang jadi muridnya Pak Ilham. Oke. 1 2 3 monggo silakan. Mulai. Konsentrasi dimulai. Oke, monggo. Mas Ali. Iya, Pak. Kemarin saya melihat Amira itu nangis di kelas sendirian. Dari laporan teman-teman Amira dan teman-teman di kelas itu Mas Ali mengejek Amira karena nilainya itu jelek gara-gara ulangan kemarin nilainya di bawah KKN. Benar tidak Ali melakukan itu? Tidak Pak Guru, bukan saya itu yang melakukannya. Nah sebenarnya ya betul ya, kadang memang kita itu tidak merasa bahwa kita itu melakukan tindakan yang salah pada teman-teman kita. Ini juga kemarin itu apa yang diperbuat oleh Mas Ali sehingga Mbak Amira itu menangis apa yang diperbuat dia. Iya. Kemarin saya itu melihat nilainya Amira jelek Pak Guru, cuma 60 sedangkan saya dapat 90. Ya saya ece, saking senangnya. Tiba-tiba kok dia malah nangis. Seperti itu terjadi. Ya. Ya tentunya itu ya karena ya seorang itu punya kemampuan yang kita seharusnya tidak mengikuti seperti yang kita sepakati dulu waktu kita membuat kesepakatan kelas, kita itu harus masih kan enggak dari kesepakatan yang sudah ada di kelas kita Harus saling menghargai sama teman, saling menghargai dan juga merasa senang dan menghargai. Artinya kita harus memberikan saling menghargai dengan teman kita, tidak harus mengejek teman kita yang juga berarti sudah mendapatkan nilai yang kurang panas. Dari apa yang kesalahan yang tadi dari sini kira-kira perbuatan Mas Ali itu benar apa tidak? salah Pak Guru, karena saya tidak atau kurang menghargai teman saya yang mendapatkan nilai jelek sehingga saya mengejeknya. Ya, jadi yang terbaik sebenarnya kita lakukan apa? Nanti kedepannya Mas Ali dan Mbak Amira tetap berteman. Apa kira-kira yang akan dilakukan Mas Ali supaya Amira tetap mau berteman? Saya akan meminta maaf kepada Amira dan tidak akan mengejeknya lagi bila mendapatkan nilai yang kurang bagus. Oke. Oke, sudah. Oh sudah, oh iya sudah boleh tepuk tangan. Tolong berikutnya, oke. Minta tolong Pak Putra. Oke, baik Bapak Ibu Guru, oke.
Baik Bapak Ibu Guru, terima kasih atas partisipasinya dan ternyata kita bisa merasakan jadi murid, jadi guru seperti itu yang belum. Saya ingat-ingat besok mungkin kalau saya dibantu lagi pada kesempatan ini yang belum besok yang maju. Ada lagi loh Pak. Ya tidak tahu karena saya juga mempelajari modul itu tagihan-tagihan apa juga belum terbuka kalau LMS-nya belum cetak hijau. Ini buahnya juga paham harus cetak hijau dulu. Baik Bapak Ibu, untuk merangkumkan sedikit sebelum acara ini saya kembalikan ke moderator. Jadi tadi ada tahapan restitusi Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas itu mereka sedang emosi, sedang apa, itu kita pahami dulu. Jadikan kita sebagai posisi teman sebagai mereka, supaya mereka itu merasa nyaman, dihargai, merasa mau cerita, tidak tertekan langsung dimarahi. Seperti tadi posisi siapa Pak Ilham sebagai Ali karena mengajarkan itu pertama tidak mau mengaku dan kemudian kita cari bagaimana gini Mas Ilham mungkin Pak Guru juga dulu pernah beberapa kali itu excited kalau mendapatkan sesuatu tapi ternyata kok tidak ternyata melukai hati teman itu Pak Guru juga sering dan sebagainya cara bahasa Jawa ini memakai bahwa kesalahan itu memang siapapun bisa membuat itu sehingga merasa dihargai. Jadi menstabilkan emosinya dulu, menstabilkan identitasnya supaya lebih dihargai. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Menanyakan alasannya, kemudian juga mungkin beberapa kebutuhan dasar yang harus kita pahami dari anak-anak tersebut, mungkin dengan keluarganya kurang kasih sayang dan sebagainya. Yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Ini kita bimbing untuk menemukan solusinya ke pihak dan itu tadi kita balik lagi adalah ke konsekuensi. Betul, yang pertanyaan tadi awal seperti hukuman sebenarnya sudah jelas sekali tadi yang lari dan sebagainya itu sebagai hukuman. Kalau konsekuensi itu lebih ke hal yang sudah diketahui yang harus dilaksanakan konsekuensinya. Sedangkan hukuman itu biasanya berupa bukti peraturan. Sedangkan konsekuensi tadi adalah konsekuensinya, sudah tahu konsekuensinya yang harus dilaksanakan. Jadi seperti itu. Sampai sini dulu, mungkin sesi terakhir ada yang mau bertanya? Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Betul? Sebelum saya tutup, mungkin saya sedikit ke Bu Ani memberikan refleksi kegiatan hari ini. Jadi ini isinya apa yang diperoleh terus kemudian ke depannya. Kepada Bu Ani saya silakan. Terima kasih Pak Sony. Untuk refleksi yang saya peroleh dari pemaparan Bapak tadi, bahwa kalau sebagai guru, saya menempatkan diri saya sebagai guru, di sini itu berarti saya memang harus mengerti karakter siswa dulu. Jadi asal hukum. Jadi kita harus mengetahui karakter siswa. Terus kenapa dia berbuat seperti itu? Pasti ada alasannya. Nah, kalau misalnya alasannya itu memang karena dia butuh perhatian, ya kita sebagai guru pelan-pelan mendekatinya. Jujur, saya sebagai guru selama ini hukum aja. Jadi kalau kan ya jujurnya banyak mengancam Pak sama anak-anak. Jadi penghukum ya? Iya, seperti itulah Pak. Nah, jadi kalau dengan melihat dari pemaparan Bapak tadi, ternyata itu banyak sekali ya guru itu sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai manajer. Nah, jadi itu bisa menjadi refleksi juga bagi diri saya. Refleksi juga bagi diri saya. Kalau misalnya ya sebisa mungkin memperbaiki diri seperti yang sudah dipaparkan tadi, seperti itu Pak. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk Wani. Mungkin yang terakhir kepada Ibu Titin memberikan refleksi pada kegiatan hari ini sebelum saya tutup. Monggo Bu. Terima kasih waktunya. Untuk refleksi dari saya tentang kegiatan ini memang bagi saya sangat bermanfaat sekali, dan bagi teman-teman saya berharap juga ada manfaatnya, karena dengan adanya kegiatan ini, dengan apa yang dipaparkan dari Pak Sony ini, kita jadi tahu apabila seorang anak
anak itu mempunyai kesalahan, melakukan kesalahan, tahapan-tahapan apa yang harus kita lakukan sehingga benar apa yang dikatakan Bu Amin, kita tidak langsung menghukumnya tadi, karena selama ini saya pun juga seperti itu dulu menjadi guru. Kalau ada murid salah tidak kita telusuri dulu, langsung diberi hukuman. Padahal anak melakukan kesalahan juga mempunyai alasan-alasan tertentu. Jadi setelah melakukan kegiatan ini kita sudah tahu bagaimana tahapan kita memberikan atau istilah apa memperlakukan anak yang melakukan kesalahan. Kita tahu tahapan-tahapan seperti apa sehingga bisa kita terapkan di dalam kelas kita masing-masing sehingga di dalam kelas itu pun anak-anak juga akan semakin nyaman, ya, karena kalau hanya langsung diberi hukuman anak juga akan merasa takut itu. Jadi monggo apa yang kita pelajari hari ini, kita dapatkan hari ini bisa kita terapkan untuk di kelas kita masing-masing. Dan bagi saya sebagai yang di ruangan di sini, ini pun bisa kami terapkan untuk pembinaan pada Bapak Ibu guru yang lain. Jadi ini tidak hanya berlaku untuk guru dan murid, tetapi bisa juga bagi pimpinan dengan bawahannya. Jadi terima kasih sekali Pak Sony dengan adanya kegiatan ini. Itu saja dari kami. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah di penghujung acara, dan saya selaku pembawa materi atau memaparkan tadi hasil dari disiplin positif, budaya positif dan penerapannya di sekolah di awal ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang benar dan tidak laku. Oke, baik Bapak Ibu, jangan lelah menjadi seorang guru, dan visi saya mungkin Ibu Titin, jadilah guru yang memesona bagi peserta didiknya, karena guru yang mempesona adalah guru yang menjadi pusat perhatian dan selalu dirindukan oleh siswa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada moderator. Mohon keikhlasannya ya Bu, kita hatinya Pak Sony sedikit ada muridnya. Baik, terima kasih pada Bapak Sony Indrawan SPD yang telah memberikan materi mengenai budaya positif dan penerapannya di sekolah. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atau lagi, baik.